Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai manajemen pembiayaan dan risiko lembaga mikro syariah. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama, Farah Fadilah Diastiani dengan NIM 931424018. Kemudian selanjutnya adalah Clara Novitasari dengan NIM 931424718. Kemudian selanjutnya ada Arlupi Yulia Matiasari dengan NIM 931425518. Kemudian selanjutnya ada Gahluh Rahmalia dengan NIM 934201219. Kemudian ada Khalifatul Zulfa Murtafiah dengan NIM 934201619. Selanjutnya materi akan disampaikan. Simak materi berikut. A. Produk pembiayaan lembaga mikro syariah. Yang pertama, produk bagi hasil. Produk bagi hasil terdiri dari musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Yang berikutnya mudharabah. Kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Yang ketiga, muzaraah, kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Yang keempat yaitu musakoh. Musakoh merupakan bentuk sederhana dari muzaraah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Lalu produk pembiayaan yang kedua yaitu jual beli. Jual beli terdiri dari murabahah. Murabahah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan ketentuan yang disepakati. Yang kedua salam, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Yang ketiga yaitu istisna, kontrak antara penjual dan pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Produk pembiayaan yang ketiga yaitu sewa. Sewa terdiri dari ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah muntahiyah bitamlik yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Produk pembiayaan yang keempat yaitu jasa. Jasa terdiri dari wakalah, kafalah, hawalah, rohan, dan qard. Wakalah yaitu penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Hawalah yaitu pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggung. Yang berikutnya yaitu rohan. Rohan merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang terakhir yaitu qard, yaitu pemberian harta kepada orang lain dan yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya yaitu B. Manajemen pembiayaan LMS. Kata manajemen sendiri diambil dari istilah bahasa asing, yaitu adalah manage, yang berarti mengurus, mengelola, mengendalikan, memimpin. Sedangkan pembiayaan dapat didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari manajemen pembiayaan yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk melakukan aktivitas pendanaan guna mencapai tujuan organisasi. Untuk pembiayaan lembaga mikro syariah ini sendiri adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang bergerak di bidang usaha-usaha kecil yang tidak dapat menjangkau perbankan. Pola pengembalian dananya meliputi mingguan dan bulanan. Dengan proses pembiayaan yang mudah tersebut, maka diharapkan masyarakat kecil menengah
khususnya pelaku-pelaku usaha, dapat tetap menjalankan roda perekonomian secara maksimal. Pembiayaan banyak digunakan dan dijadikan salah satu cara dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha. Pembiayaan lembaga mikro syariah dapat diimplementasikan juga untuk meningkatkan usaha mikro bagi anggota, terutama wirausaha kecil. Saya Arlupi Yulia Matiasari mau menjelaskan strategi pembiayaan lembaga mikro syariah. Yang pertama, rescheduling, suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini, si debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu kredit atau pembayaran kredit. Misalnya, perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Nah, yang kedua, reconditioning. Reconditioning maksudnya bank mengubah sebagian persyaratan yang ada seperti kapasitas bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penundaan suku bunga, pembebasan bunga. Yang ketiga, restructuring. Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Yang keempat, kombinasi merupakan kombinasi dari yang ketiga jenis di atas. Seseorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara rescheduling dengan restructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda, atau reconditioning dengan rescheduling, misalnya jangka waktu diperpanjang, modal ditambah. Yang kelima, penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Nama saya Galuh Rahmalia dengan NIM 934201219 akan menyampaikan materi tentang profil risiko lembaga mikro syariah. Profil risiko adalah tingkatan seberapa besar seseorang dapat menoleransi suatu risiko investasi. Ada orang yang sanggup menghadapi risiko tinggi, tapi ada pula yang hanya sanggup menghadapi risiko rendah. Secara umum, ada 3 tipe investor berdasarkan profil risiko sebagai berikut. 1. Konservatif atau penghindar risiko adalah tipe investor dengan profil risiko paling rendah. Ciri-cirinya, investor ini menginginkan investasi yang aman, tingkat return yang stabil dan berisiko rendah atau bahkan tidak ada risiko sama sekali. Yang kedua, moderat adalah tipe investor dengan profil risiko sedang. Biasanya memiliki tujuan finansial jangka menengah dan siap dengan tingkat return yang fluktuasinya tidak signifikan, tetapi tidak berani mengambil risiko. Yang ketiga, agresif atau penyuka adalah tipe investor dengan profil risiko tinggi. Investor tipe ini sangat siap jika investasi pokoknya berkurang atau hilang demi imbal hasil yang tinggi. Tipe investor ini yang sudah terbiasa mengalami fluktuasi harga pasar modal, bahkan yang tergolong ekstrim juga. Strategi manajemen risiko. Menurut MC Connell 2014 mendefinisikan strategi meliputi usaha sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang dan perencanaan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang B, menurut David 2015, manajemen strategi merupakan kombinasi antara seni dan keilmuan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan antar fungsi suatu organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Yang C, menurut Hubes dan Najib 2018,
Adapun proses manajemen strategi terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Yang D, menurut Fontaine dan Ahmad 2013, sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan mendasar, yaitu penggunaan pinjaman berbasis bunga untuk membiayai entitas, pengembangan organisasi untuk berkelanjutan dalam jangka panjang, penerapan perilaku individu dalam organisasi, dan konflik antara kepentingan individu versus kepentingan seluruh organisasi. Sintetis proposal strategi baru. A. Mengembangkan link program dengan lembaga keuangan dan perbankan syariah, serta bersinergi dengan alumni FOSSEI dalam mendapatkan dana murah. Yang B. Menambah 1 tenaga pemasaran yang memiliki kemampuan mengelola, menghimpun, dan penempatan dana. Yang C. Meningkatkan fungsi pengawasan manajemen risiko dalam kegiatan operasi melalui perbaikan standar operasi manajemen dan standar operasi prosedur. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, peningkatan penanganan pembiayaan bermasalah dan pemberdayaan kembali komite-komite yang dibentuk dalam struktur organisasi. Yang D. Meningkatkan layanan kepada anggota, nasabah, dan masyarakat sosial melalui peningkatan sarana dan prasarana, terutama layanan teknologi informasi yang dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan anggota dan nasabah. Penyediaan produk jasa yang murah, cepat, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah, dan memberikan layanan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ziswaf. E. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pembinaan dan memberikan penghargaan berbasis kinerja agar fokus terhadap pengembangan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Sekian itu tadi yang bisa kami paparkan materi dari kelompok 10. Semoga dari video ini materi yang disampaikan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.